Jumpa lagi teman-teman follower yang baik. Seperti biasa, stay fit and strong ya. Saya ingin meluruskan karena saya membuat video mengenai jalan ya, sudah jalan part 2. Jadi jangan salah mengerti, memang saya menganjurkan kita jalan kaki saja dibanding lari. Saya lebih pilih jalan kaki karena alasan-alasan yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Cuma mesti diperjelas, jangan sampai salah mengerti bahwa supaya sehat Anda cukup jalan saja. Tidak. Ya, tujuan saya jalan itu harus dimengerti. Begini dulu, masalah kita adalah pada saat kita bertambah usia, terutama untuk komunitas saya Kilo, komunitas Indonesia lawan osteosarkopenia, yaitu orang-orang berusia di atas 50. Apa yang terjadi? Metabolisme yang melambat. Ya, metabolisme melambat. Kemudian mungkin kita juga tidak lagi seaktif waktu muda, ya. Tetapi makanannya malah mungkin tambah banyak dibanding waktu muda, ya. Jadi apa yang terjadi akhirnya? Kondisi yang dialami oleh orang-orang yang sudah lanjut usia ini adalah yang kita sebut overfat, undermuscled. Jadi fatnya berlebihan, ototnya kurang, ya. Nah, untuk mengatasi dua masalah ini, kiat saya untuk mengatasi overfat ini adalah kita melakukan fat loss. Itu apa? Itu adalah low intensity steady state cardio, yaitu jalan saja. Jalan itu kita lakukan teratur dan terukur, yaitu 60-70% heart rate maksimum. Supaya tahu, heart rate maksimum sudah tahu tentu 220 kurang umur itu adalah heart rate maksimum Anda. Tetapi yang kita targetkan adalah 60-70% saja. Makanya mesti pakai marker, pakai jam atau apa yang bisa tahu. Jadi tidak main jalan saja. Karena kadang-kadang jalan Anda terlalu lambat, itu sama dengan NEAT, non-exercise activity thermogenesis. Itu seperti cuci-cuci, ngepel itu. Jadi heart rate-nya tidak cukup tinggi untuk membakar lemak dengan baik. Nah itu tadi ya. Jadi kalau untuk overfat ini kita jalan saja dengan target minimal 10.000, tapi saya sekarang sudah pakai target 15.000 ya. Nah ini hanya untuk mengatasi overfat. Jadi kalau kita bilang jalan pagi, jalan tiap hari itu cukup? Tidak. Karena ingat, mulai umur 30-40, setiap tahun otot kita hilang. Kira-kira 1% per tahun ya. Dan 1% otot yang hilang itu sama dengan penurunan fungsi 3%. Jadi tidak cukup hanya kita hilangkan fat saja. Kalau kita jalan saja, fat kita mungkin hilang, perut kita menjadi langsing, tapi kita juga hilang, ototnya tetap hilang. Kalau otot hilang, ya otot itu bukan untuk gagah-gagahan. Kalau otot kita hilang, kita tidak punya myokine. Itu yang melindungi kita terhadap penyakit-penyakit metabolik. Apa sih? Tensi tinggi, penyakit jantung, kolesterol, gula, osteoporosis, overweight, dan segala macam kanker. Ya, makanya kita perlu otot, pertahankan jangan otot habis. Jadi jalan itu untuk fat loss supaya fatnya tidak berlebihan, tetapi otot yang kurang kita harus tingkatkan. Yaitu dengan apa? Strength training, resistance training, weight training. Ya. Tidak selalu pakai alat ya. Yang pertama Anda pakai badan sendiri ya. Misalnya push up, pull up. Cuma sebagai contoh. Kayak saya ambil contoh push up, bagus memang. Karena dengan push up saja Anda bisa mengangkat kira-kira 64% berat badan Anda ya. Tapi kalau nanti sudah mau lebih ditingkatkan, nah itu Anda perlu alat-alat. Sekarang ini lebih gampang karena ada resistance band, karet. Karet pun ada apa? Tegangannya macam-macam kan. Ada yang tipis, ada yang sampai tebal. Jadi kalaupun Anda bepergian, tetap Anda bisa bawa alat itu. Saya bepergian, never leave home without it. Jadi apa yang saya bawa? Itu karet itu untuk tetap latihan strength training. Jadi ingat, kita kondisinya adalah overfat. Kita lakukan fat loss dengan jalan. Tetapi undermuscled, kita harus latihan strength training. Supaya otot kita tidak turun terus. Demikian ya tips saya. Jangan lupa, jalan saja tidak cukup. Jalan saja baik, tapi tidak cukup. Perlu strength training. Stay fit and strong, teman-teman. Dr. Henry Suhendra dari Jakarta.